Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Tidak terasa sebentar lagi tanggal 17 Agustus begitu cepat. Hanya perlu saya sampaikan, masih adakah kita yang belum terpasang bendera di rumah kita? Siapa di antara jemaat yang sudah terpasang bendera merah putih? Lalu yang lain bendera apa yang kalian pasang? Partai. Ayo, pasanglah bendera. Pemerintah menganjurkan tanggal 1 Agustus, ya, pasang. Mulai dari habis dari ibadah ini, pasang bendera. Amin, setuju? Kalau belum menemukan, bawa kain. Nanti Bu Leni minta tolong menjahitnya. Supaya kita jemaat itu patuh, ya. Karena ada orang begini, untuk apa pasang bendera? Toh juga tidak akan mempengaruhi ekonomiku. Jangan ya, pasang bendera ya. Amin. Wakil Gembala, sudah pasang? Oke, terima kasih. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 24. Lukas 24 ayat 13. Sudah menemukan? Demikianlah firman Tuhan. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dikala Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu jemaat tahu pada saat Yesus mati dan dikuburkan, sudah sampai di mana? Yesus dikuburkan. Lalu para murid itu sedih, seperti tanda kutip hilang pengharapan. Karena mereka berharap bahwa kehadiran Yesus itu akan mengubah, menata kepemerintahan yang ada di Israel. Supaya mereka akan lebih daripada bangsa-bangsa lain. Lalu harapan itu sirna dan tidak ada oleh karena kematian Yesus itu. Lalu mereka sedih. Yang mereka harapkan, saudara dalam kasih Tuhan, tema khotbah hari ini bahwa membuang penghalang atau menghancurkan segala penghalang-penghalang berkat Tuhan dalam hidup kita. Dari apa yang kita baca ini bahwa murid-murid Yesus itu mereka berdua berjalan. Lalu dalam perjalanan itu mereka berbicara, berdialog tentang karya pekerjaan Yesus itu. Dalam kesedihan itu, dalam persoalan itu, mereka bercakap-cakap tentang Yesus itu. Allah kita yang selalu, dan ini harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa Allahku Yesus Kristus itu yang selalu merancangkan kemenangan, kemajuan, kedewasaan dalam hidupku.
Ini harus kita tangkap dan harus kita pahami bahwa Allah yang maha besar itu, Allah yang dahsyat itu merancangkan hal-hal yang besar dan rencananya membawa damai sejahtera dalam hidupku. Sehingga imanku berkata bahwa jalan hidupku bukan turun tapi naik. Itu karya Tuhan. Dan itu harus kita tangkap. Ruth. Oke. Seperti tak lupa paut ini. Bersama di mana? Jadi, saudara dalam kasih Kristus, mari kita tanamkan dalam pikiran, dalam hati kita. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Dari dasar inilah kita terus ada dalam Tuhan. Kalau seseorang merencanakan yang jahat kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita menghindar daripadanya. Tapi kalau ada orang merencanakan yang baik, atau ingin meminjamkan, atau memberikan sesuatu, maka kita ambil sikap untuk akan lebih dekat kepadanya. Lalu Tuhan pencipta langit dan bumi punya rencana yang besar. Yang mengangkat hidupku bukan turun tapi naik, bukan ekor tapi menjadi kepala. Dia menyediakan hidup yang kekal bagiku, dan itu harus ada padaku, dan itu aku tangkap. Lalu rencana Tuhan yang besar itu, iblis berupaya membuat tembok penghalang supaya aku tidak mengerti, supaya aku tidak bisa melihat dengan mata iman apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup. Dan iblis berupaya merancangkan sesuatu supaya mata rohaniku, supaya pengetahuanku tertutup dan buta akan rencana Tuhan yang besar itu. Dan ini harus kita waspada. Iblis berupaya masuk dalam pikiran kita, dalam pikiran orang, dalam perkataan sikap orang lain untuk menggagalkan supaya kita tidak menangkap rencana Tuhan yang besar itu. Dan untuk itu kita mesti memiliki sikap keberanian. Dan saya mesti berkata, saya harus berjuang, saya harus ingin mendapatkan, saya harus menghancurkan segala penghalang itu. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Saya mesti memiliki iman. Iman itu timbul dari firman. Berarti saya mesti membaca firman dengan tekun. Dengan iman yang tekun itulah aku bisa mengalahkan upaya si iblis yang membuat tembok itu. Bapak Ibu bisa melihat saya? Karena tidak ada yang menghalangi. Tapi Ibu Gembala saya bisa dilihat? Halo, ada yang bisa lihat saya? Terlalu besar cintamu untuk aku. Karena ada mimbar yang menghalangi. Saya harus memiliki iman yang tekun. Dengan iman yang tekun itu akan membuka selaput mata rohaniku. Sehingga aku bisa melihat tanpa iman yang teguh. Kita tidak bisa menghancurkan segala penghalang-penghalang yang dibuat iblis supaya kita tidak menangkap. Supaya tidak mengerti, supaya tidak punya pengetahuan akan rencana Tuhan yang besar itu. Iman yang teguh itu oleh karena kita ada dalam persekutuan. Oleh karena kita ada dalam ibadah. Iman yang teguh itu kita tidak dapatkan di luar sana. Iman yang teguh itu ada dalam persekutuan kita dalam Tuhan. Persekutuan di rumah, di mana saja. Terbentuk hubungan kepada Tuhan. Melalui itulah iman kita teguh. Dari firman yang kita baca, kalau begitu nikmati berkat Tuhan dalam ibadah.
Taruhkan hati yang serius kepada Tuhan. Sebab melalui itulah iman kita tumbuh. Lalu iman yang sudah tumbuh itu menjadi yang teguh kuat. Sehingga apapun upaya iblis yang menghalangi aku bisa kalahkan. Kita mesti berani menghancurkan segala upaya iblis yang membuat tembok penghalang itu. Melalui apa? Kesetiaan dalam perjuangan. Ibadah itu perlu kesetiaan dan perjuangan. Andreas jauh di Pasar Kemis sana, daerah sana. Perlu kesetiaan dan perjuangan. Nggak hanya cukup kesetiaan, perjuangan. Perjuangan itu mengeluarkan energi, materi. Saya dari Cibubur. Saya memiliki kesetiaan dan saya di dalamnya ada suatu perjuangan. Perjuangan apa? Melawan rasa capek. Malas capek. Baru pulang kerja, itu kan kadang-kala alasan banyak orang. Untuk membenarkan diri, untuk tidak ada dalam ibadah. Padahal, untuk mengalahkan tembok upaya si iblis itu yang menutup jawaban doa itu, yang menutup berkat-berkat Tuhan itu, kita harus memiliki kesetiaan, dan kesetiaan itu perlu membutuhkan perjuangan. Menghancurkan tembok itu, pekerjaan iblis itu apa? Kita harus memiliki damai sejahtera, miliki sukacita. Kalau kita sudah lesu, tidak ada damai sejahtera, nggak mungkin kita bisa melangkah. Nggak mungkin kita akan bisa bermaju terus. Sudah murung, sudah sedih, nggak ada damai sejahtera, sakit hati, kecewa. Mana bisa kita mengalahkan? Berarti harus kita memiliki sukacita untuk kita bisa maju terus. Seorang prajurit itu, dia semangat. Dia terus menerobos musuhnya. Semangat itu kita mesti miliki dalam hidup. Semangat dalam menjalani hidup, semangat untuk kita bekerja, semangat untuk melayani, semangat untuk beribadah. Di dalamnya ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini yang membangkitkan kita untuk terus berkobar-kobar dan maju dalam Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus. Sekali lagi bahwa kita harus berani menghancurkan setiap penghalang itu dengan iman yang teguh. Dengan kesetiaan dalam perjuangan, dengan sukacita. Lalu apa penghalangnya? Apa penghalang berkat Tuhan itu dalam diri kita? Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, kira-kira apa sih yang menjadi penghalang sehingga doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Kira-kira apa sih yang menjadi penghalang sehingga pertolongan itu lambat? Harus pertama memiliki konsep yang benar. Jangan keliru pemahaman kita tentang kasih Tuhan. Wah, Tuhan itu pilih kasih, Tuhan itu tidak adil. Sekalipun aku punya kekurangan, Tuhan tetap mengasihi dan peduli kepada kita. Jangan kita keliru mengenai tentang mujizat dan kuasa Tuhan. Saya mesti percaya kuasa Tuhan, mujizat itu dulu, sekarang masih ada. Jangan kita memiliki konsep yang salah bahwa mujizat itu terjadi pada orang-orang tertentu. Tidak. Kuasa Tuhan, mujizat itu masih berlaku bagi semua orang yang memiliki iman yang teguh. Jadi kita mesti berkata bahwa aku percaya kasih Tuhan ada padaku. Ada pada keluargaku. Kalau kasih Tuhan ada padaku, maka Dia tidak akan meninggalkan aku. Anak saya Samuel, kalaupun dia kadang-kala menjengkelkan papanya, tapi kasih saya tidak berkurang kepadanya.
Karena dia anakku. Kita anak Tuhan. Dia Bapa kita. Yakinlah dia mengasihi. Di dalam kekurangan dan kelebihan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan dan dia mengasihi kita, mari kita percaya kuasa Tuhan, kuasa Bapa itu ada padaku. Kuasa Tuhan ada padaku. Kebesaran Tuhan itu ada padaku, yaitu mujizatnya, dan maka aku percaya dalam hidupku pasti mengalami suatu perubahan, mujizat. Jalan hidupku bukan turun tapi naik. Esok lusa ada suatu pencerahan dalam hidupku. Itu mujizat. Dan aku yakin hal itu. Dan aku tidak ragu akan mujizat Tuhan. Untuk itu aku percaya kepada mujizat itu. Dia pasti tolong aku. Dia pasti jawab doaku. Dia pasti bukakan jalan. Dia pasti memelihara hidupku. Aku percaya itu. Itu mesti tertanam di hati setiap umat Tuhan. Untuk itu saudaraku dalam kasih Kristus. Kadangkala ketidaktekunan kita menantikan jawaban itu. Membuat orang melakukan hal yang salah. Apa yang menjadi penghalang akan setiap jawaban doa kita itu? Ketidaktekunan kita dalam penantian jawaban doa. Sehingga ada kalanya orang melakukan yang salah. Tidak memiliki kesabaran. Tidak memiliki kesabaran. Saudara Iwan yang temannya kemarin sini, Ayu Ting Ting. Saya bilang, yuk harus sabar. Pekerjaan itu tidak selalu menyenangkan kita. Tetapi kita mesti adaptasi tentang pekerjaan itu. Iwan, lu harus sabar. Tanpa kesabaran itu, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik masa depan. Dia Bapak. Tapi ia bapaknya hanya 1 jam. Lalu besoknya, Pak, aku mau pulang kampung. Raja Saul, dalam 1 Samuel 13, ayat 13 sampai 14 itu. Dia tidak sabar. Nggak tekun. Kenapa? Terfokus, terkonsentrasi kepada persoalan. Kapan aku dapat? Kapan aku tertolong? Kapan aku diberkati? Dilihat kondisi nggak mungkin. Mulai gugah, mulai terganggu pikirannya. Mulai fokus kepada persoalan itu. Sepertinya persoalan itu jauh lebih besar daripada Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus itu. Sehingga Raja Saul itu melakukan yang salah. Yang dia tidak mesti melakukan, dia lakukan. Seharusnya itu tugas daripada abdi Allah, yaitu Samuel itu, dia ambil alih. Ketidaksetiaan itu, ketidaktaatan dalam penantian janji Tuhan, cenderung umat Tuhan melakukan yang salah sesuai dengan konsep, sesuai dengan keinginannya. Dia kira tertolong. Bukankah itu dilakukan umat Tuhan? Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Dia kira itu merupakan terobosan yang baik. Ternyata menghancurkan, menggagalkan sesuatu yang besar itu. Dia kira itu jodohnya, padahal bukan. Dia kira itu berkat. Lalu dia berusaha untuk mencapainya. Ternyata mengecewakan. Saul, karena ketidaksetiaan dalam menanti jawaban doa itu, dia melakukan sesuatu yang bukan harus dia lakukan. Kadangkala umat Tuhan yang seharusnya dia tidak lakukan, seharusnya dia tidak bicarakan, seharusnya dia tidak perbuat, dia kira itu bisa menolong dirinya. Tapi umat Tuhan itu harus sadar,
harus berpikir, kalau aku lakukan ini, apakah Tuhan disenangkan atau bukan? Saul dia tidak berpikir, kenapa dilihat orang Filistin begitu besar jumlahnya dan sudah makin dekat. Lalu masyarakat itu sudah mulai meninggalkan dia. Padahal, bukankah Allah pencipta langit dan bumi dia melakukan? Dia bisa meniup orang Israel itu hancur, bisa habis orang Filistin itu. Dan orang Israel yang sudah berserak itu Tuhan bisa tarik lagi dalam sekejap. Artinya bahwa konsep kuasa dan mujizat itu mesti kita ingat dan kita percaya. Bahwa Allahku Yesus Kristus bisa melakukan apapun mendatangkan kebaikan bagi kita. Konsep ini harus kita terima, bahwa kita pahami bahwa dalam sekejap Allah bisa melakukan hal yang dahsyat di luar dugaan kita. Menolong, menyelesaikan persoalan dalam hidup. Persoalannya, tekunlah di dalam penantian. Jawaban doa. Berbicara tekun, ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam ibadah, ada dalam doa, ada dalam hidup yang benar. Raja Abraham, Sarah, dia tidak tekun dalam penantian jawaban tentang anak. Akhirnya apa? Sarah melakukan, merencanakan, memikirkan, mengusulkan yang salah kepada Abraham. Saudaraku, ada kalanya kita begitu. Si suami jangan gitu mah, itu enggak baik. Tapi kadangkala si istri sudah lebih bersemangat, si suami kalah daripada ribut. Iya. Lalu pada saat sudah salah, iya salah. Nasi sudah bukan bubur, sudah nasi goreng. Begitu kadang. Ngotot, keras, harus. Tanpa memikirkan, padahal kemauan, kehendak, keinginan itu sebenarnya sudah banyak orang tidak setuju, tidak suka tentang apa yang diinginkan itu. Tetapi karena sudah berkeras, ya sudah. Akhirnya salah. Akhirnya apa? Sedih, murung, hilang damai sejahtera. Hanya tinggal maaf ya. Kata maaf itu pun kadangkala susah. Untuk itu saudara kamu kasih Kristus. Jangan kita. Tapi kita bersabarlah dalam penantian jawaban doa. Mari kita berkata bahwa indah pada waktunya. Kau pasti ku dapat. Kan gitu ya. Ya kan gitu. Orang laki-laki berjuang terus mendapatkan gadis itu. Nyerah. Ngotot amat sih. Si perempuannya marah. Ngotot apa sih dia? Dia gak tahu diri. Laki-laki gak benar. Iya. Tapi laki-laki kan juga punya hak untuk berjuang untuk mendapatkanmu. Berjuang banget sih. Kamu berharga bagiku. Kalau begitu sudah dalam kasih Tuhan. Mari kita dalam penantian jawaban doa. Jangan melakukan yang salah. Jangan berpikir. Jangan memutuskan. Jangan mengerjakan. Tapi mari berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Kadangkala yang menjadi suatu penghalang akan setiap jawaban doa itu. Kita fokus kepada kehendak keinginan kita. Sepertinya pikiranku hanyut kepada persoalan yang besar. Kalau saya lihat saya ke belakang hidup saya ini, hidup saya penuh anugerah. Dulu saya beli sikat gigi aja susah, beli sikat gigi. Ke kamar mandi waktu saya sekolah itu, nggak punya uang untuk beli sikat gigi, untuk odol. Kadang dapat pulang pelayan dapat sikat gigi, odol nggak ada. Punya teman ke kamar mandi, sini ku pegang. Supaya dapat sikat odolnya.
perjalanan hidup. Sepertinya nggak mungkin satu mengalami satu perubahan. Dilihat dari potensi kemampuan, relasi, pendidikan, apalagi hitam, manis. Nggak ada diharapkan, nggak ada yang bisa menopang, menunjang keberhasilan, nggak ada. Tapi yang satu hal yang perlu kita pikirkan. Aku nggak boleh fokus kepada diriku. Aku hanya fokus kepada Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana yang besar. Kalau begitu, mari mulai sekarang ini bukakan pikiran hatimu untuk rencana Tuhan. Pertanyaannya, apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya mesti berkata bahwa rencana Tuhan hal yang besar. Mampukan aku mengerti dan memahami rencanamu yang besar. Sehingga ada kata kalimat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saya lihat dulu wakil gembala dulu, udah Sakeus, di bawah Sakeus lagi dia sekolah. Ada lemari kami dulu, lemari, gak bisa dia naik, dia harus Sakeus, di bawah Sakeus dia, tapi lincahnya gak ketolongan. Tolong ambil itu, dia harus pakai tangga, lebih tinggi tangganya dari dia. Ternyata luar biasa. Badannya pendek, tapi semangatnya tinggi. Cita-cita tercapai, seleranya lebih besar daripada selera. Kemauannya lebih besar. Berarti ada sesuatu dalam diri kita itu bisa mengalami satu perubahan sebenarnya. Berarti dalam diri kita itu sebenarnya ada pertumbuhan. Kalau begitu mari kita bergerak. Untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan. Dan mari kita sehati, kita robohkan, kita patahkan segala tembok yang dipakai iblis. Supaya aku tidak bisa melangkah memasuki rencana Tuhan. Saudara dalam kasih Kristus. Dari apa yang kita baca tadi tentang murid Tuhan Yesus, dikala Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka keadaan dan dalam keadaan bersedih oleh karena Tuhan Yesus meninggal. Sepantasnya, seharusnya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Yesus dalam pikiran, dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan. Setuju? Sesungguhnya dan seharusnya anak-anak Tuhan di mana saja harus senantiasa membicarakan, memperkatakan Yesus dalam hidup. Kalaupun ada persoalan Bapak Ibu, kalaupun ada kesulitan, jangan sampai kesulitan persoalan itu menutup mulut kita untuk tidak berbicara tentang Yesus. Murid Yesus yang 2 orang itu saudara, persoalan ada, kehilangan guru rabi, tetapi mulut mereka tidak membungkam, tidak tertutup. Dalam perjalanan mereka membicarakan tentang Yesus. Tapi ada kalanya persoalan kesulitan membuat kita redup dalam iman. Persoalan kesulitan itu membuat kita lupa untuk berdoa. Persoalan kesulitan atau jawaban yang belum kunjung itu membuat kita lemah. Kadangkala membicarakan Yesus tabu, sesuatu yang enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara, persoalan boleh saja terjadi. Tetapi memperkatakan Yesus jangan sampai tertunda dari mulut. Harus tetap terberita. Harus tetap terdengar. Yesus itu dalam hidupku. Kalaupun ada persoalan, untuk itu mari Bapak Ibu, jangan kita seperti Raja Saul, terlalu fokus kepada persoalan, sehingga dia melakukan yang salah. Dia tidak tahu Allahku, Allah yang Maha Besar. Mari bangun iman percaya kita. Ternyata sekalipun aku punya persoalan, aku mau belajar melihat Tuhan yang lebih besar. Sehingga aku melangkah, aku pasti ditolong Tuhan. Allah tetap dahsyat dalam hidupku. Mukjizatnya masih berjalan, masih nyata.
Bangun iman percaya kita lewat ibadah dan persekutuan yang benar kepada Tuhan. Sehingga dalam perkataan hal yang baik keluar. Saudaraku, perlu kita membangun komunitas satu dengan yang lain. Sehingga saling menguatkan. Mereka kan berdua. Saling menguatkan. Bro, emang Tuhan kita ajaib. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang sesuai dengan firman. Yang keluar dari mulut kita. Terbangun iman orang. Yang di samping kita, oh iya. Kalau gitu belajar kita mengeluarkan perkataan. Hal-hal yang sesuai dengan firman. Amin. Amin. Seberapa banyak orang Kristen di luar sana yang bukan mengeluarkan kata-kata firman kepada orang lain, kepada temannya. Sehingga terjadilah pertengkaran, pembunuhan, pencurian. Suatu ketika ada bapak samping itu. Yang setiap malam saya lihat datang, bawa minuman, beli anggur. Pak Simon, berapa harga botol anggur itu? Tahu ya? Siapa yang tahu ya? Willy berapa? 35 ya? Andreas nggak tahu? Siapa yang tahu? Mau saya belikan satu. Jadi si bapak ini dia beli. Tiap malam dia beli. Kadang-kadang dibawa anaknya. Tiap malam. Pak Pendeta, jamu. Jamu loh. Masa tiap malam sih minum jamu? Terus, jamunya jatuh. Pak, jamunya jatuh Pak. Iya. Bisa nanti nggak bisa tidur gara-gara jamu ini katanya. Perhatikan. Yang saya sampaikan bahwa ternyata jamu itu juga ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Buktinya besoknya beli lagi kan? Besoknya beli lagi. Yang saya mau katakan di sini bahwa kalau kita suami istri melakukan yang salah. Ayo istri, nasihati, ingatkan. Berdua itu harus saling membangun. Jangan masa bodoh ya terserah dia lah. Kedua murid itu saling membangun. Saling memberikan semangat bagi dia. Berlaku sopan antara mereka. Baik, persoalan boleh saja ada. Tapi aku bersahabat tetap jalan. Usahaku hancur. Tetapi saya tetap membangun hubungan dengan relasi dengan baik. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Kedua murid itu sedang berjalan, perjalanannya jauh. Dia tidak berhenti membicarakan tentang Yesus. Bapak Ibu dalam hidup kita ini masih jauh ke depan. Dalam persoalan, mari bersemangat. Biarlah Yesus yang ada dalam hatiku memacu, membakar, membuat kita bersemangat. Bahwa persoalanku ada, tapi lebih besar Tuhan dari sini. Hari ini aku belum mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Hari ini doaku belum dijawab oleh Tuhan. Tapi aku percaya kepada Tuhan. Bangun imanmu dengan kata-kata iman dan kata-kata yang positif. Aku percaya aku diberkati Tuhan. Aku percaya aku ditolong oleh Tuhan. Aku percaya doaku dijawab oleh Tuhan. Aku percaya perkataan-perkataan yang seperti itu akan memacu semangat kita maju dalam Tuhan. Sehingga kita tidak fokus lagi kepada doa yang kita panjatkan itu. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Pertanyaannya untuk kita. Apa dalam pikiran kita? Dikala kita menghadapi pergumulan dan persoalan. Lalu apa yang kita lakukan? Sesungguhnya umat Tuhan itu harus lipat tangan. Harus lebih dekat. Sebab terus iblis membangun tembok. Dan terus dia bangun tembok. Dia bangun tembok. Tujuannya apa? Supaya
kita tetap fokus kepada persoalan. Supaya kita tidak bisa melihat rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu, ini apa ini? Masih bisa lihat? Pak Herman masih bisa lihat? Tunjuk. Di bawah ini bisa lihat? Apa? 1. Salah. Oke. Masih bisa, Toto masih bisa lihat? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Kadangkala persoalan, kesulitan membuat emosi kita tidak terkontrol, tidak stabil, labil, gampang tersulut, gampang emosi. Capek istrinya, gampang emosi. Siapa di sini kalau istri-istri lagi capek gampang emosi, gampang kesal? Nggak ada ya? Karena semua di bawah tekanan suami. Ada pada senjata. Jadi istri nggak berani. Jadi mari kita dalam menghadapi kesulitan itu miliki emosi yang stabil. Emosi yang stabil itu akan terbangun hubungan yang baik dan persahabatan. Sama-sama. Lagi ada persoalan ini. Jauh-jauh sana. Aku ingin menyendiri. Ini sebenarnya nggak baik. Kalau ada persoalan, kita bangunlah komunikasi. Doakan aku ya. Aku punya persoalan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa meskipun aku punya persoalan, aku harus mampu menahan diri. Untuk aku tidak dikuasai amarah hal-hal yang buruk dalam. Saul kan dikuasai emosi. Tidak kunjung Samuel. Mulai dia gelisah. Dengan emosi dan kesal dia marah. Dia lakukan sesuatu yang bukan harus dia lakukan. Saudara dalam kasih orang Kristen seharusnya bersikap ramah terhadap semua orang. Sekalipun kita tidak mengenal. Sekalipun dia merugikan. Sekalipun dia bersikap ramah. Perhatikan kedua murid itu. Dia tidak mengenal Yesus. Tapi dia tetap ramah. Membuka komunikasi. Sehingga ternyata membuka komunikasi itu membawa satu pencerahan. Ternyata itu Yesus. Ternyata itu membawa hal-hal yang baik dalam diri murid. Ternyata itu membuka mata hati mereka. Ternyata itu jawaban doa mereka. Ternyata itu adalah sesuatu membawa terobosan yang baik. Kalau begitu, mari kita bangun hubungan yang baik. Cara kita berkomunikasi itu. Lalu yang terakhir, saudara dalam kasih Kristus, bahwa apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menghancurkan segala tembok itu. Bahwa kita harus senantiasa memiliki kasih kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan yang meluap-luap itu, yang bisa kita menghancurkan setiap tembok yang dibuat oleh iblis itu. Tembok itu bisa dilakukan, dibuat iblis itu dalam pikiran kita, dalam keinginan kita, dalam orang lain dipakai iblis untuk menghalangi kita. Tapi satu hal, miliki kasih, dengan kasih itu, maka kita akan melihat keajaiban yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup. Kasih tidak pernah mendorong kita untuk berpikir hal yang buruk tentang Tuhan. Aku mengasihi. Kalau kasih itu ada pada kita, maka kita tidak akan dikuasai pikiran atau berprasangka yang buruk kepada orang lain. Kasih itu yang senantiasa mendorong kita untuk lebih bertumbuh, maju dalam pengeringan kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, mari kita sekalian bahwa saya mesti hancurkan, kalahkan segala tembok yang dibuat oleh segala penghalang. Dan saya harus bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Bahwa Tuhan Allahku yang kusembah, yang senantiasa, yang punya kuasa, yang punya mujizat, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Maka hari ini, mari terbangunlah iman percaya kita. Bahwa di dalam Yesus,
kita akan menikmati jalan hidup kita. Bukan turun tapi naik. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus itu, oh ternyata dia Tuhan. Tembok itu dihancurkan. Tadinya mereka berjalan. Tapi mereka tidak melihat, mengetahui, mengenal itu Yesus. Ketika tembok itu, ketika tirai itu dibukakan, lalu mereka mengenal Yesus. Oh haleluya. Kalau begitu, ada kalanya dibuat iblis itu untuk kita menghalangi, untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi ketika tirai itu dibuka, ketika itu dipatahkan, dihancurkan tembok itu, maka kita melihat, oh haleluya, ternyata Tuhan itu luar biasa. Untuk itu, dalam penantian jawaban doa dan pergumulan kita, jangan lakukan yang salah. Jangan perkatakan yang salah. Jangan perbuat yang salah. Jangan bersikap yang salah. Tapi mari kita tekun dan datang kepada Tuhan. Sehingga dikala tirai itu dibuka, maka kita berkata, luar biasa berkat Tuhan itu. Luar biasa pertolongan itu dalam hidup. Mari kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa dan bangkit kita berdiri. Haleluya.